Ya, bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan dan rombongan keluarga tiba di kediamannya di Cirebon, Jawa Barat siang ini. Kedatangan Peggy disambut meriah warga sekitar. Peggy dan rombongan berangkat dari base camp kuasa hukum di Bandung sekitar pukul 1 siang tadi dan tiba di Cirebon sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Peggy langsung disambut warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga memenuhi area halaman hingga rumah Peggy yang ikut merayakan kebebasan Peggy. Peggy berada di kamarnya di mana disambut oleh Yang menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan dinyatakan bebas, tak terbukti bersalah atas kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Status tersangka Peggy pun batal demi hukum atas putusan PN Bandung Selasa kemarin. Hakim meminta Polda Jabar untuk menghentikan segala bentuk penyidikan terhadap pria berusia 27 tahun ini. Menindaklanjuti putusan hakim, kemudian apa langkah lanjutan dari pihak kepolisian dan bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Vina? Sudah bergabung bersama kami sore hari ini kuasa hukum keluarga Vina, Mas Raden Reza Pramadia. Selamat sore, Mas Reza. Sore, Bang Samuel. Mas, ini bagaimana reaksi pertama keluarga Vina begitu tahu Peggy Setiawan ini status tersangkanya dihapuskan seperti itu? Iya, kemarin sih saya dari pagi menemani orang tua dari almarhum Vina. Begitu mendengar putusan, ya mereka mengucapkan alhamdulillah kalau memang itu bukan Peggy Peron yang dimaksud. Dan juga sekaligus ada kesedihan membayang di wajah mereka, saya lihat. Karena misteri kasih ini kan akhirnya belum terpecahkan, terkatung-katung seperti itu. Berarti ini kan pembunuhan ini kasusnya ini mulai lagi dari nol. Kita belum menambahkan PK yang akan diajukan dari para terpidana lainnya nih. Ini masih cukup panjang nih perjalanannya ini. Apa yang memang apa yang keluarga Vina inginkan dalam kasus ini dan apa yang usaha dilakukan oleh keluarga sendiri? Karena bisa jadi mungkin ya, ini masih mungkin bahwa mungkin bisa jadi PK ini ternyata dikabulkan lah seperti itu. Ini apa komunikasi yang dilakukan, Mas Reza? Iya, jadi kami memang berharap kepada pihak kepolisian bahwa 3 terduga DPO yang memang diungkapkan dari awal itu kan memang lebih transparan lagi di ciri-ciri segala macamnya, itu harus lebih dimunculkan lagi, tidak seperti yang sebelumnya. Dan juga anggapan dari pihak kepolisian yang 2 terduga DPO itu dinyatakan fiktif itu kan mohon diralat. Karena pada sidang kedua kemarin dari pihak kuasa hukum Polda Jabar kan menyebutkan kembali ada 3 terduga DPO sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi tolong dirilis ulang atau diklarifikasi lagi. Dan juga kita tetap memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang berisi para profesor dari ahli hukum pidana. Jadi biar membuat kasus ini terang benderang dan juga transparan. Setelah semua terkumpul bukti dan saksi kan bisa dikembalikan lagi ke penyidik dari Mabes Polri. Oke, kita ngebahas TPF-nya agak sebentar lagi, tapi saya ingin tahu bahwa memang mungkin Mas Reza bukanlah kuasa hukum pertama pada tahun 2016. Koreksi kalau saya salah ya Mas Reza. Tapi keluarga Vina almarhumah, apakah waktu 2016 pun ada kalimat bahwa misalkan saya pun sebenarnya nggak yakin dengan terpidana ini gitu. Ada nggak sih kalimat-kalimat seperti itu keluar, Mas Reza, baik waktu awal kali memegang keluarga Vina ataupun setelah Peggy pun dibebaskan akhirnya? Jadi memang dari obrolan-obrolan kami dari tim Hotman and Wanan dengan pihak keluarga itu memang dari awal 2016 terjadinya peristiwa ini memang semua itu dihandle oleh Ibtu Rudiana. Jadi memang keluarga hanya dikasih kabar, ikut panggilan, jadi hanya seperti itu sih Mas.
Oh gitu, jadi semua benar-benar di take over sama ayahanda almarhum Eki seperti itu ya? Iya, dihandle semua dari pihak pembuatan laporan polisi dan segala macamnya diwakili oleh Ibtu Rudiana. Oke, apa analogi yang bukan disimpulkan ya, tapi apa yang kira-kira bisa ditangkap dari hal tersebut, Mas Reza, menurut kuasa hukum? Iya, jadi kita kan memang setelah peristiwa ini muncul kembali, kita kan memang selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana ini, tapi kan memang tidak ada tanggapan sama sekali dan tidak ada respon. Jadi kita juga untuk bersama-sama membangun mungkin mencari bukti-bukti baru itu kan akan kesulitan. Jadi di situ yang awalnya kita sulit untuk menemukan bukti-bukti untuk kita serahkan ke pihak kepolisian. Dan masalah apa namanya yakin nggak yakinnya, kita kan sepenuhnya percaya kepada kinerja pihak kepolisian bahwa memang ya itu para pelakunya dan DPO-nya. Jadi kita tidak ada perasaan apapun. Oke. Terkait dengan dulu waktu kejadian itu kalau nggak salah dari Polsek tiba-tiba lari ke Polda Jawa Barat, sempat dipertanyakankah oleh kuasa hukum sendiri, Mas Reza, baik ke pihak keluarga ataupun ke pihak kuasa hukum sebelumnya? Jadi kalau apa namanya, kalau pada saat itu sih memang dari pihak keluarga almarhum Vina tidak menggunakan kuasa hukum, semua memang dihandle sama Pak Ibtu Rudiana. Iya. Jadi masalah pemindahan dari Polsek ke Polres atau ke ini kan mereka itu kurang begitu mengerti masalah hukum. Jadi memang semua mendapat laporan dari Pak Ibtu Rudiana. Dan sekarang Ibtu Rudiananya mungkin tidak terlalu responsif ya terhadap usaha komunikasi yang dilakukan oleh keluarga Vina, begitu Mas Reza? Jadi memang beberapa saat setelah terduga DPO ditangkap itu yang bernama Peggy itu, memang tim kita yang di Jakarta itu mendapat telepon dari Ibtu Rudiana, dari sahabat Ibtu Rudiana, dan Ibtu Rudiana meminta tim Hotman 911 juga untuk mendampingi menjadi kuasa hukum Pak Rudiana. Tapi kita karena akan fokus ke keluarga almarhum Vina, akhirnya kita tolak. Setelah itu udah tidak ada komunikasi sama sekali. Oh, cuman karena itu doang Mas Reza alasannya? Iya, karena apa namanya di awal itu kan kita mencari, tapi memang tidak ada respon dan tidak ada tanggapan. Jadi akhirnya udah kita memutuskan kita akan fokus untuk almarhum keluarga Vina saja. Oke, terkait dengan TPF yang memang disuarakan, apakah menurut kawan-kawan kuasa hukum keluarga Vina itu efektif dalam mencari pelaku pembunuh Vina yang memang sudah terjadi 8 tahun yang lalu, Mas Reza? Iya, jadi menurut kami memang sangat efektif sekali, karena itu kan di situ mereka akan transparan dan independen, tidak ada tekanan dari pihak manapun kalau memang itu ada tekanan kan. Jadi satu-satunya cara ya kita bentuk tim independen, melihat kejadian pra peradilan kemarin. Jadi dari rangkaian peristiwa yang tentang Peggy ini kan memang agak sedikit menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi untuk menghindari itu atau untuk menghindari ada kegaduhan lagi, ya memang menurut kami jalan satu-satunya seperti itu, tidak ada jalan lain. Oke, dari kuasa hukum sendiri apakah ada usaha untuk misalkan mencari saksi yang pernah melihat kejadian tersebut atau bagaimana, Mas Reza? Karena banyak informasi yang mengatakan banyak warga khususnya di Cirebon itu mulai bersuara terkait dengan peristiwa kelam yang terjadi 8 tahun yang lalu. Ya, memang dari pihak kita juga membantu untuk memberikan masukan ke pihak polisian atau ke teman-teman, tapi kan memang pada akhirnya yang mengaku saksi itu kan bermunculan sendiri itu, tanpa diminta, mengaku melihat ini segala macam. Jadi itu kan mungkin bisa membantu, sedikit membantu pihak polisian, dan juga harus kesaksiannya itu kan bisa dibuktikan. Jadi tetap kita juga membantu setiap ada pertanyaan dari teman-teman, pihak keluarga juga akan memberikan jawaban yang sebenarnya tentang kejadian sebelum peristiwa itu. Jadi itu tetap kita tetap kita akomodasi untuk memberikan
pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kejadian dan sebelum kejadian. Oke, terkait dengan tekanan apakah diterima Mas Reza kepada baik kuasa hukum keluarga Vina ataupun keluarga Vina sampai saat ini? Kalau tekanan-tekanan sih menurut cerita dari pihak keluarga sih pada saat pembuatan film ada sedikit tekanan, dan juga kalau setelah kejadian viral ya biasalah SMS nggak jelas atau WA nggak jelas, hanya seperti itu aja sih. Kalau tekanan-tekanan lain sih tidak ada. Oke, dan itu dilaporkankah terkait hal-hal tersebut ke pihak kepolisian, Mas Reza, dan apa tanggapannya? Kita karena masih dalam batas wajar, masih kita pantau, masih kita kumpulkan semua bukti-bukti itu, tapi masih dalam batas wajar sih sebetulnya. Jadi masih belum ada kita bikin laporan ke polisi. Oke, kembali ke TPF, kapan kira-kira, kan ini kan harus pakai petisi ya seperti itu ya, ataupun permintaan kalau memang sudah mengatakan secara lisan kepada Presiden Jokowi seperti itu ya, waktu itu Bang Hotman juga meminta seperti itu, tapi apakah akan ada tindak lanjut yang konkret terkait dengan hal ini? Iya, tindak lanjutnya itu kan sampai saat ini juga kita masih belum melihat ada ke arah sana, walaupun memang ada beberapa yang menamakan dirinya tim pencari fakta, walaupun tim pencari fakta itu akhirnya kan membela lebih ke saksi ya, itu kan yaitu hak pribadi masing-masing. Tapi kita yang kita inginkan memang benar-benar untuk kasus ini lebih terang benderang, lebih transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apabila ada yang ditutup-tutupi ataupun melihat kenapa jadi sesulit ini dibandingkan banyak kasus-kasus yang lebih sulit kan. Kalau untuk kepolisian kita ya pasti mudah gitu kan. Iya. Berarti ada apa dengan kasus Vina ini? Baik. Jadi kesannya seperti ada yang ditutupi seperti itu, Mas Reza ya? Iya, yang kita lihat itu kan memang setelah 8 tahun itu waktu yang cukup lama ya untuk DPO yang kelihatannya gampang, dalam artian kita melihat dalam waktu sekitar 2 minggu kemarin itu kan akhirnya bisa ditemukan, walaupun terlalu terburu-buru menurut kita. Dan akhirnya memang setelah pra-peradilan memang ada kesalahan dalam penetapan tersangka. Baik, Mas Reza, terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami sore hari ini. Memang nampaknya masih panjang kasus ini, dan kita berharap keluarga Vina pun berbesar hati dan tetap bersabar mencari siapa sebenarnya pelaku pembunuh Vina dan Eki 8 tahun silam. Selamat sore Mas Reza, salam sehat. Sore Mas Samuel.